menjumpai Anda dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Bersama saya Santi Humayani, kita akan membahas dari Matius 18 ayat 1-5. Demikianlah firman Tuhan. Matius 18 ayat 1-5. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Apakah Anda mau disebut memiliki sifat kekanak-kanakan? Apakah Anda mau disamakan seperti anak kecil? Orang dewasa biasanya akan tersinggung bila disamakan dengan sifat-sifat anak kecil. Kita sering mengasosiasikan sifat-sifat kurang baik pada anak kecil. Lemah, memalukan, bicaranya tidak karuan, kurang bertanggung jawab, dan banyak hal konyol lainnya. Karena itu, dalam bacaan kita hari ini, murid-murid Tuhan Yesus cukup terkejut ketika Yesus berkata, yang terbesar dan yang layak masuk kerajaan sorga adalah mereka yang berlaku seperti anak kecil. Pada zaman Tuhan Yesus, tidak berbeda dengan budaya kita sekarang. Anak kecil seringkali tidak masuk hitungan. Namun Tuhan Yesus melihat sifat-sifat yang baik dari anak kecil. Sifat yang polos, ketergantungan, mau diberitahu, mau diatur. Seringkali perlu kita contoh sebagai orang dewasa yang kadang kita merasa serba tahu, serba bisa. Namun yang menjadi pokok yang Yesus bahas bukanlah anak-anak, melainkan Allah dan kerajaannya. Lebih tepatnya bagaimana dan kepada siapa Allah memberlakukan kerajaannya. Murid-murid Tuhan Yesus berpikir bahwa mereka yang disebut terbesar adalah mereka yang pantas secara rohani. Mereka mempertentangkan hal ini. Mempertentangkan tentang ukuran yang secara rohani layak dan pantas disebut terbesar dan masuk ke kerajaan Allah. Pembacaan ini memberikan pengajaran yang terbesar dan masuk kerajaan Allah adalah mereka yang bertobat. Bertobat bukan sekedar pengakuan bahwa saya sudah bertobat, tapi berubah dari manusia lama menjadi manusia baru yang pola hidupnya, pola pikirnya, perilakunya berpedoman pada kehendak Allah. Yang terbesar harus sama seperti anak kecil, dalam arti hidupnya bergantung penuh kepada Allah dan memiliki kerendahan hati. Yang terbesar bukanlah mereka yang layak secara rohani, bukan yang bangga dengan apa yang sudah dibuat dan dikaryakan, tetapi justru mereka yang merasa tidak pantas di hadapan Tuhan. Mereka yang hanya pekerjaannya memikirkan perintah Tuhan, menaatinya,
dan mengajarkan perintah-perintah yang paling kecil. Yesus membalikkan semua pendapat tentang kebesaran dan yang terbesar. Bagi Yesus, yang terbesar dan kebesaran adalah mereka yang mau menjadi pelayan. Menjadi pelayan adalah mereka yang menempatkan mereka yang lemah menjadi yang dihormati. Menjadi pelayan adalah meletakkan kepentingan diri sendiri demi kepentingan sesama. Syarat utama yang harus dipenuhi untuk menjadi terbesar dan masuk kerajaan Allah adalah menilai martabat sesama sebagai gambar rupa Allah. Sudahkah kita bertobat secara penuh, merendahkan diri, dan melayani sesama lebih sungguh? Selamat memasuki masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati.